sebagai dai, yang pertama Ustadz memandang fenomena itu seperti apa, Ustadz? Pawang hujan. Pawang hujan. Kalau kita bicara pawang, Kalau secara hukum berarti ketika ada orang yang melakukan seperti itu ya, Ustadz, mengklaim bahwa bisa mengendalikan awan, nahan hujan segala macam. Secara hukum dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? jadi kita klasifikasikan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, cek atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang siapa yang berhak menurunkan dan menahan hujan di dalam surat Luqman misalkan. Nah, kemudian ada nggak caranya? Ada, caranya ada. Untuk mendatangkan hujan. Untuk mendatangkan hujan ada. Oke. Kita tarik ke histori dulu ya, histori zaman Rasulullah SAW. Istisqa itu sholat meminta hujan. Sholat khusus meminta hujan. Meminta hujan. Itu berapa rakaat? Yes, halo teman-teman semuanya. Norkid kembali hadir. Alhamdulillah masih sehat semuanya ya teman-teman. Masih pada bisa bernafas kan. Pokoknya tetap sehat ya teman-teman semuanya, bahagia selalu, jangan lupa rayakan hidup kalian. Karena di media belakangan ini ya kalau kita lihat banyak nih berita-berita yang lagi viral ya, yang cukup menghebohkan, sepertinya kayak gitu. Dari kelangkaan minyak goreng, terus anak muda yang terbukti menipu dan tetap disemangati. Terus belakangan ini juga lagi rame ya, ada ibu-ibu yang konon katanya menyaingi Avatar gitu, mampu mengendalikan cuaca, awan dan sebagainya gitu. Nah, kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu ustadz ya, ustadz gaul, ustadz yang asik gitu ya. Tapi belum banyak yang tahu juga kayaknya nih, karena Ustadz nih pergerakannya kita juga nggak tahu ya. Pokoknya tungguin teman-teman semuanya dan tonton sampai habis, nanti gimana ceritanya. Oke, kayaknya langsung kita kenalan aja deh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, nggak biasanya intro gue agak canggung ya. Oh, Karena narasumbernya tuh seorang ulama. enggak. Jadi ada efek kayak malu-malu gitu ke gue. Padahal biasanya gue mau sama siapa ya tuh enjoy gitu. Ya udah ya, nggak apa-apa santai dengan gaya kayak Aman, gini ya. aman. Ya. Iya, santai Aman, aja. Santai. Ini sambil ngopi ya. Sambil ngopi ya boleh, Ustaz. Jadi seperti yang tadi Ferry bilang, Ustaz. Lagi rame kan di media ini isu-isu yang cukup kurang gizi gitu, menurut Ferry gitu kan. Sebagai Ustadz, bagaimana nih memandang itu semua, Ustadz? Atau langsung ke topiknya gimana nih, Ustadz? Topik tentang yang lagi rame hari ini ya, tentang pawang hujan yang kemarin menghebohkan langsung di itu ya, jagat internasional. Pawang hujan. Iya. Karena kan yang lain banyak ya yang membahas tentang itu. Cuman aneh pengen ngeralat dulu tadi disebut sebagai ulama. Waduh, jauh banget ya, terlalu jauh banget lah. Kenapa terlalu jauh, Ustaz? Ulama itu makomnya memiliki ilmu yang sangat mumpuni. Ya mungkin lebih pasnya seorang dai ya. Saya seorang dai dan mungkin mengajar di beberapa tempat dan konsen di dunia pendidikan. Jadi dulu basicnya pendidikan agama Islam. Berarti jadi lebih nyaman nih kalau ngajar anak-anak TPA, mulai dari TPA, tapi sekarang udah enggak. Anak TPA, anak SMP itu sebenarnya dunia aneh di situ. Cuman sekarang lebih banyak ke interaksi di masyarakat, interaksi di perusahaan-perusahaan sama karyawan, teman-teman karyawan. Dan kita bahas di situ. Kalau orang-orang misalkan ngomong di kantor itu tentang kerjaan dan itu lumrah ya. Nah, kalau aneh seringnya di satu tempat itu tiba-tiba kumpul nih. Itu biasanya ada yang mantik tuh, ada yang nanya tentang satu hukum. Ya udah kita bahas gitu. Kayak gitu sih yang biasa. Seru ya, berarti
sambil kerja sambil dakwah gitu ya, Ustaz? Ya. Oh ya, belum kenal, namanya Ustadz Taki. Hanan Ataki atau Taki Malik atau siapa nih? Mungkin disapa teman-teman Ustadz. Ya guys, guys ya, sapaannya gimana sih? Biasanya teman-teman gitu. Oh teman-teman, ya teman-teman semua. Dulu waktu kecil kita tahu lah nama yang aneh itu kayaknya gimana gitu. Aneh sempet nggak suka dikasih nama ini. Nama lengkapnya Taqiyuddin. Sekarang aneh Taqiyuddin. Enggak, Taqiyuddin aja. Oh, Taqiyuddin. Taqiyuddin aja. Nanti setelah besar baru aneh tambahin dengan Muhammad Taqiyuddin di Facebook, Instagram, dan YouTube juga. Jangan lupa subscribe juga ya. Tunggu. Ini baru tahu nih, Ustaz. Ini serius nama asli Taqiyuddin doang. Taqiyuddin. Nggak ada Muhammad. Nggak ada Muhammad. Jadi Muhammad itu ada Muhammad yang memang Muhammad Taqiyuddin. Enggak. Dulu pengennya aneh kayaknya nama Ferry gitu. Ferry lebih keren gitu kayak. Aduh. Waktu kecil, waktu SD biasa. Tapi setelah kita memahami agama, ternyata banyak banget nama ulama yang namanya Taqiyuddin sama. Dan ternyata bapak aneh itu, orang tua kita, nggak salah memberi nama itu berdasarkan dari nama-nama para ulama. Oke, kita mau bahas apa nih? Ya, yang tadi Ustaz. Jadi itu ya teman-teman, kita udah kenalan ya sama Ustaz Taki. Biar pada tahu juga nih Ustaz Taqiyuddin. Ya, panggilannya ada yang bilang Ustaz Taki, ada yang panggil Bang Taki. Mungkin kita langsung bahas Ustaz tentang pawang hujan ya. Sebagai dai, yang pertama Ustaz memandang fenomena itu seperti apa, Ustaz? Pawang hujan. Kalau kita bicara pawang, identiknya biasanya dengan sesuatu yang mudah dijinakkan. Misalkan pawang ular. Ya kan? Siap. Kayak siapa tuh? Panji. Itu pawang. Dia emang pawang. Yes. Dan itu bisa diilmui gitu. Tentang insting seekor ular, bagaimana dia menjinakkan ular itu, bagaimana membentuk chemistry antara dia dengan ular. Artinya memahami karakter lah. Dan itu bisa sesama makhluk hidup ya. Dan sesama makhluk hidup. Ada pawang, pawang binatang buas lah. Dan apapun itu sah-sah aja dan rasional. Dan bisa dipelajari. Masih diterima logikanya. Terus pawang sesuatu yang itu ranah Tuhan. Nah ini yang nggak klik. Pawang ranah Tuhan. Sesuatu yang Tuhan. Itu hanya hak Allah aja, hak prerogatif Allah aja. Jadi manusia nggak usah ikut campur gitu. Nggak bisa kemudian gunung ditaklukkan menjadi hancur. Kan aneh ya. Kemudian matahari ditaklukkan, dipindahin dari timur ke barat, dari barat ke timur. Ya taruh aja gampang aja gitu kan. Termasuk hujan juga ketika hujan turun kemudian di stop supaya nggak hujan karena ada acara, apalagi acaranya internasional. Atau sebaliknya udah lama nggak hujan. Nah itu tuh yang mau aneh tanya Ustaz. Dalam Islam sendiri kan ada ya cara untuk datangkan hujan ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ada pernah dengar ceritanya juga. Tapi untuk menahan hujan itu sebenarnya ada apa enggak dalam Islam? Jadi kalau bicara pawang udah selesai lah tadi ya. Kalau dalam pemahaman pawang seperti itu hanya dalam sesama segala sesuatu yang ada instingnya dan bisa dipelajari. Artinya hidup dia gitu. Iya, sesama makhluk hidup ya. Tapi kalau hujan itu misalkan kita bisa cek atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang siapa yang berhak menurunkan dan menahan hujan di dalam surat Luqman misalkan. Surat Luqman itu hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Wa yunazzilul ghaits. Atau misalkan yang lainnya hak Allah aja yang mampu mengetahui ma fil arham, apa yang ada di dalam kandungan. Sehingga dokter pun kalau dia USG dia hanya memprediksi, meraba-raba, oh ini kayaknya perempuan deh gitu.
nggak mungkin dia bilang ini pasti perempuan, walaupun di situ ada datanya gitu kan, ada maaf misalkan kemaluannya terlihat jenis kelaminnya apa gitu kan. Tapi hakikatnya Allah yang tahu gitu. Nah ini hak prerogatif Allah. Nah kemudian ada nggak caranya? Ada, caranya ada. Untuk mendatangkan hujan. Untuk mendatangkan hujan ada. Oke. Kita tarik ke histori dulu ya, histori zaman Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah kedatangan beberapa sahabat yang mengadu bahwa di desanya itu kekeringan, kemarau. Kemarau itu berarti kan sudah berbulan-bulan nggak turun hujan. Kalau seminggu nggak hujan, itu bukan kemarau namanya. Kemarau itu ketika sudah terhitung beberapa bulan ke belakang itu nggak hujan. Ya. Atau setahun, bahkan lebih dari itu berarti udah sangat parah gitu kemarau. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berdoa. Kemudian mengumpulkan, dan disitulah syariatnya ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Sholat khusus meminta hujan. Meminta hujan. Itu berapa rakaat? Itu 2 rakaat dengan cara yang tidak seperti sholat-sholat yang biasanya. Gimana ini Ustaz? Sholat istisqa itu misalkan takbiratul ihram, kemudian ruku, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat seperti biasa gitu kan. Kemudian ruku. Setelah ruku lalu bangun, lalu takbiratul ihram lagi. Bukan takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tapi dia langsung membaca surat Al-Fatihah lagi. Jadi rukunya 2 kali, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendeknya atau surat selain Al-Fatihah 2 kali. Setelah itu baru sujud. Nah, jadi 1 rakaat itu terhitung 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Baru sujud. Nah, bangun lagi sampai 2 rakaat. Itu sholat istisqa, dan setelah itu biasanya dibarengi dengan di bacaan ruku sujudnya sama. Nggak ada spesifikasi lain. Nggak ada doa lain. Nanti setelah itu kan ada doa ya, ada doa, kemudian ada khutbah juga. Ada khutbah sholat istisqa, biasanya seperti itu. Nah, intinya Rasulullah mencontohkan seperti itu kalau untuk menurunkan hujan. Terus tadi masih belum lengkap ya. Sholat itu individu atau berjamaah? Berjamaah. Jadi Rasulullah mengumpulkan sahabat ketika itu, dan tempatnya di lapangan. Di tempat yang memang terjadi kemaraunya atau bebas? Bebas. Yang penting di situ bisa berkumpul orang banyak. Tidak diharuskan di tempat yang dan sama. Doanya memang ditujukan untuk negeri yang sama. Negeri yang sama, atau memang yang berkewajiban ketika di satu negeri. Indonesia misalkan, di Indonesia kekeringan berbulan-bulan atau bahkan setahun lebih, maka yang pertama kali diwajibkan adalah rakyat Indonesia sendiri. Seluruh orang Indonesia disunahkan. Jadi beberapa ulama menyebutkan ini sunnah muakkadah. Seperti Ibnu Qudamah misalkan. Seperti apa itu Ustaz? Sunnah muakkadah itu sunnah yang diharuskan. Sama seperti misalkan sholat tahajud. Qiyamul lail itu sunnah muakkadah. Sunnah yang diutamakan gitu. Jadi kalau ada 1000 sunnah, yang mana yang harus diutamakan? Nah, itu muakkadah. Seperti tahajud. Tahajud itu kan diantara sholat-sholat sunnah yang lainnya yang paling afdol itu sholat tahajud. Sama seperti sholat istisqa, dalam keadaan genting, susah air, maka istisqa ini sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan segera gitu oleh penduduk setempat. Nah, ketika itu hujan langsung turun. Siapa sih nggak meragukan? Siapa sih yang meragukan doa Rasulullah? Doa Rasulullah itu pasti diijabah. Jadi ketika Rasulullah berdoa meminta hujan, maka turun hujan. Tapi setelah itu, jadi berlanjut kisahnya. Setelah itu, lalu sahabat yang tadi kembali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di tempat kami kebanjiran. Masya Allah. Kebanjiran. Jadi curah hujan itu setelah Rasulullah berdoa itu sangat dahsyat banget gitu. Coba doa Rasulullah. Jadi jangan main-main dengan doa Rasulullah gitu. Jadi sekali doa Rasulullah diminta, bener-bener diminta hujan, karena memang sahabatnya ketika itu minta hujan, ya udah kasih hujan. Nggak minta hujan dalam berapa hari gitu. Iya, artinya makanya pada akhirnya diambil
kesimpulan oleh para ulama bahwa kalau kita berdoa maka kita sertakan dengan keberkahan, minta hujan dengan penuh keberkahan. Karena kan salah satu keberkahannya adalah terbebas dari banjir. Oke. Ya, kalau hujan tapi juga disertai banjir kan ini merubah masalah yang baru gitu. Masalah yang awal selesai tapi itu masalah kemudian baru. banjir. Jadi ladangnya tetap gak bisa bercocok tanam. Makanya harus pinter-pinter atau pandai-pandai atau cerdas dalam berdoa. Oke. Seperti misalkan gampangannya ya yang sering dibilang panjang umurnya, panjang beneran sampai susah meninggalnya dengan penyakit. Naudzubillah. Ya kan? Ada di Turki apa di mana tuh yang lagi viral, ada seorang ibu-ibu yang katanya konon sampai 300 tahun, ada yang bilang 200 tahun, sekian, itu masih hidup. Dan dia nggak bisa apa-apa, dia hidup. Oh, dia masih hidup dengan fisik yang sudah rentang. Fisik yang sudah nggak fisik berdaya. yang normal. Iya, mata udah nggak melihat, telinga udah nggak mendengar. Mau panjang umur kayak gitu? Nggak kan? Nah, artinya hati-hati dengan berdoa. Nah, yang suka ngerayain ulang tahun ya, hati-hati dengan doa. Tapi Ustaz, bukannya Allah tuh mengetahui, Ustaz? Maksudnya gini ya, hati-hati dalam berdoa. Kalau Ferry tangkap, mungkin beberapa teman-teman masih belum ngerti ya cara adab berdoa, doa yang benar. Sehingga kadang-kadang ya, termasuk Ferry nih Ustaz, punya niat, lalu kita berdoa karena kita nggak tahu adab, nggak tahu cara doa yang benar, atau biar nggak kena yang tadi saya ceritain tuh. Yaudah kita doa aja dengan gaya kita. Iya. Yang penting kita tuh niatnya kita yakinkan gitu bahwa Allah mendengar, Allah akan mengabulkan. Dan ya Allah maha mengetahui gitu Ustaz. Iya. Bisa kena Ustaz tetap kayak gitu. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu doa yang mana yang akan Allah ijabah. Siap. Itu satu. Yang kedua, dengan doa itu tentu kita harus melakukannya dengan adab. Ada adab doa. Di antaranya berwudu dulu, sholat dulu 2 rakaat, baca Al-Quran dulu. Itu adab doa. Oke. Kalau kita punya waktu ya, kalau enggak ya langsung aja nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan suci kalau bisa. Terus habis itu dahulukan doa itu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sholawat. Lalu setelah itu baru doa. Kalau perlu diawali dengan istighfar atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Itu baca dulu sebelum kita masuk ke doa. Kemudian isi doa itu sebenarnya ada khusus bab yang membahas tentang itu. Gak boleh ragu. Contoh misalkan, ya Allah, jika engkau berkenan maka berikanlah rezeki. Lah, kita nggak ragu, kita ragu dengan doa kita sendiri. Ini salah satu adab yang harus diperhatiin ya. Ya Allah, jika engkau berkenan, jadi ngeraguin kasih sayangnya Allah. Padahal Allah itu ini kata Allah dalam hadis qudsi, ini inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini adalah tergantung prasangka hambaku terhadapku. Oke. Jadi dalam doa itu kalau kita prasangkanya ketika itu, walaupun doanya misalkan hanya dengan tepuk tangan, tapi kita yakin dengan ritual ini Allah pasti panjangkan umur kita. Beneran panjang tuh, beneran panjang. Makanya hati-hatinya di situ gitu. Oke. Nah, ketika meyakini sesuatu yang salah, maka Allah akan kasih itu. Tapi ketika kita meyakini sesuatu yang betul, maka insya Allah kita akan beri keberkahan. Tapi masalahnya kita tidak meyakini sesuatu yang betul. Contoh misalkan, Allah kan dalam Al-Quran itu akan memberi atau menurunkan apa aja yang Allah akan berikan. Tapi masalahnya kita kadang-kadang nggak yakin. Nah, jadi ada keyakinan, ada juga doa yang terorientasi dengan baik seperti panjang umur dengan keberkahan. Semoga dipanjangkan umur dalam kebaikan. Nah, ini ada tambahannya. Oke. Jadi jangan hanya berhenti minta panjang umur, tapi tidak ada sesuatu yang mengandung kebaikan di dalam. Baru tahu nih Ustaz, baru tahu nih. Ini hanya baru seputar doa ya, kita belum masuk ke inti tadi. Jadi inti yang tadi dan beda makomnya ya antara Rasul dengan kita. Kalau Rasulullah ketika berdoa itu
tentu Allah langsung memberi, bahkan malaikat Jibril itu menawarkan kalau ketika Rasulullah disakiti, Rasulullah belum minta nih, ya Rasulullah, apa mau nggak kita hancurkan mereka gitu kan, musuh-musuh engkau, jangan, kata belum Nabi. berdoa udah ditawarin ya. gitu ya. Masya Allah. Nah, tapi dengan rahmatnya, kasih sayang Rasulullah, rahmatan lil alamin yang ada pada diri Rasulullah itu, Rasulullah tidak mau, karena bukan itu tujuan Rasulullah diutus. Kita balik lagi ke sejarah tadi, bahwa di desa itu terjadi banjir. Ya Rasulullah banjir gitu kan. Nah ini yang tadi minta hujan, yang kemarin minta hujan, sekarang ngadunya beda lagi, banjir. Akhirnya Rasulullah berdoa. Nah disitulah kita bisa tahu ternyata ada syariat untuk menolak hujan atau berdoa agar hujan itu berhenti. Cluenya di sini nih. Cluenya di sini, dan ini saya pernah menyaksikan, kan dulu saya ikut ya di beberapa aksi. Di beberapa aksi, dan ketika itu hujan. Pokoknya pas momen hujan aja, saya ada di situ. Saya ingin tahu aja, ini kira-kira ada nggak yang berdoa seperti itu? Ternyata ada. Ada. Ini aksi yang waktu di Monas ya? Di Monas, dan ketika itu hujan. Hujan. Dan semua orang sholat Jumat kalau nggak salah ya. Iya, hari Jumat, kemudian sholat Jumat di situ dan hujan turun. Dan ada doa yang diucapkan ketika itu dengan doa yang diucapkan oleh Rasulullah. Doa yang sama pada kejadian itu. Yaitu apa? Jadi Allahumma haulaina wala alaina. Allahumma ya Allah, haulaina wala alaina. Haulaina itu di sekitar kita aja. Jangan timpakan kepada kami dengan banjir ini, tapi di sekitar kita aja. Artinya di lembah-lembah aja gitu hujannya. Jangan sampai masuk ke sini. Ini kan permintaan yang syar'i sebenarnya, tapi langsung ditujukan ke Allah tanpa ritual apapun. Tanpa adegan-adegan, tanpa adegan yang tidak ada landasannya, yang tidak masuk akal kadang-kadang ya. Aduh, saya sempat lihat video itu, aduh Indonesia kok gini gitu kan. Tapi kalau itu misalkan cara-cara selain Islam, ya saya no comment, ya kan, no comment. Tapi kalau itu disebut sebagai perwakilan dari orang Islam, di dalam Islam nggak ada yang kayak gitu. Kesalahan berarti. Ya. Tapi kalau budaya silakan lah gitu kan. Sepertinya itu sih budaya sih, Ustaz. Budaya ada di situ, sehingga pertanyaan itu harus spesifik. Dalam Islam ada nggak sih seperti itu? Jawabannya ada. Tanya, kan? Jawabannya seperti tadi, hanya berdoa langsung kepada Rasulullah. Ada, tapi bukan yang seperti itu. Nggak ada ritual-ritual yang aneh gitu ya. Dan tingkat urgensinya pun mungkin lebih difilter, walaupun di Islam boleh gitu, Ustaz. Iya, jadi ketika itu kan jelas ya. Cluenya karena banjir. Kalau dalam fikih itu namanya ilat. Ilat itu alasan atau penyebab seorang sahabat minta agar di stop hujan itu adalah karena banjir. Makanya ketika hujan turun itu seketika itu berhenti juga banjirnya. Kalau ini kan nggak banjir, tapi karena ingin melakukan satu event ya mungkin disorot oleh mata internasional, sehingga itu menjadi tontonan internasional juga. Ada yang bilang itu dagelan apa ini gitu. Tapi ya kalau mau dibilang menghargai, ya oke, kita menghargai sebatas itu budaya, bukan bagian dari agama. Dan tapi kan ada efek, Ustaz. Itu kan tayang ya di internasional bahkan kan. Efek kalau nggak ada penjelasan seperti ini kan. Iya. Bisa aja diklaim masyarakat internasional ya, yang tahu bahwa Indonesia mayoritas Islam gitu. Iya. Maksud fair itu kan kemungkinan efek seperti itu kan ada, Ustaz. Ya paling negara-negara yang udah tahu gitu, oh ya Indonesia ini mayoritasnya Islam, kok seperti ini. Iya.
Jangan sampai gitu kan malah dikaitkan. Ngerinya seperti itu, Ustadz. Karena tayang internasional. Ya entah ada perwakilan khusus dari sana yang bilang bahwa ini budaya ada sejarah, belum tahu ya, belum melihat beritanya juga. Jadi ya alangkah baiknya kita sih sebagai masyarakat yang memang di Islam itu memang nggak ada, kita harus bersuara sih, Ustaz, gak apa-apa ya. Ya, sekaligus kita juga memberitahu bahwa Islam itu tidak hanya jadi solusi untuk pribadi, tidak hanya solusi untuk keluarga, tidak hanya solusi untuk masyarakat setempat, tapi untuk negara. Untuk negara. Kita berkaca lah, kalau memang ada kebaikannya dari negara lain, kenapa kita nggak contoh gitu kan. Contoh beberapa waktu yang lalu, menjelang pergantian tahun, atau sudah diprediksi mulai Januari itu ada kekeringan di Turki. Di Turki itu kekeringan beberapa bulan, dan cadangan air itu hanya berlaku untuk sekian hari gitu, sekian puluh hari. Nah, sehingga danau terbesar yang ada di Turki pun, Istanbul, itu kekeringan juga yang biasa dimanfaatkan. Di tahun 2022 ini. Ya, baru ini bisa cek di YouTube-nya, itu viral. Nah, kemudian Perdana Menteri Turki atau Presiden ya, Erdogan itu memerintahkan seluruh jajaran khutbah atau khotib-khotib atau imam-imam masjid itu mendirikan sholat istisqa besar-besaran. Itu enaknya kalau pemimpin kita memahami bahwa memang ada sunnah yang bisa dilakukan untuk memecah solusi internasional, atau bahkan skop nasional ya. Banjir, untuk menurunkan hujan, untuk menahan hujan, sebenarnya ada solusi semua. Dan Islam tuntas ya. Iya, dan udah tuntas semua. Nah, masalahnya kita mau nggak menggunakan cara Islam ini gitu kan. Kadang-kadang kan di beberapa tempat atau beberapa orang fobia dengan Islam, kadrun atau apalah gitu. Ya, padahal ini kan wahyu gitu, nggak bisa kita melecehkan syariat ini. Kalau orang-orangnya ya terserah lah, tapi kalau nilai-nilai Islamnya nggak boleh dilecehkan. Dan ini ternyata terjadi di Turki. Ada seorang ilmuwan Turki yang mencibir kebijakan Erdogan ini dengan mengatakan ini kan tradisi suku paganis sekian ribu yang lalu, ngapain Erdogan melakukan tradisi itu ini? Adat juga. Dia adat. Ini ilmuwan yang nggak ngerti ilmu sebenarnya. Kalau dia ilmuwan harusnya tahu dong sejarahnya. Sejarahnya 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah melakukan ini, dan itu terjadi hujan besar-besaran ketika itu. Nah, qadarullah wa masya'afa'al. Dan alhamdulillah biidznillah Allah menurunkan hujan 2 hari setelah besar-besaran diadakan sholat istisqa di Turki. Jadi langsung terbungkam suara si ilmuwan itu. Dan continue tuh hujan. Dan continue. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh bahwa memang ini bisa dilakukan gitu. Dan ini masih berlaku, syariat ini masih berlaku sampai hari kiamat nanti. Tinggal bagaimana cara kita melakukannya dan siapa yang melakukannya. Kenapa Erdogan menyerukan seluruh elemen masyarakat Muslim atau para imam-imam masjid melakukan sholat istisqa? Karena kita nggak tahu. Mungkin Erdogan nggak tahu siapa yang ketika itu berdoa yang doanya dijabah. Mungkin kalau hanya skop kecil Masjid Agung aja misalkan, hanya kecil skopnya, ulamanya hanya berapa mungkin. Tapi ketika seluruh Turki dihimbau untuk sholat, masa iya gitu kan, dari seluruh Turki itu nggak ada doanya yang dijabah. Karena penting wasilah doa, namanya wasilah doa. Ya, wasilah doa ini dulu ketika ada Rasulullah, para sahabat meminta doanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, kira-kira mintanya sama siapa?
Sahabat terdekat. Sahabat terdekat, bahkan lebih dari itu keluarga Rasulullah. Keluarga, oke. Keluarga, Istri beliau. paman, Oh, Abbas. paman. Jadi yang ada silsilahnya nyambung ke orang tua Rasulullah. Siapa itu, Ustaz? Ada Abbas, paman beliau. Oh, Ibnu Abbas ya, bin Abbas. Abdul Muthalib, saudaranya ayah beliau. Saudaranya Sepupuannya- ayah Rasulullah SAW. Sepupuannya Abu Thalib gitu. Ya, dia Abbas itu paman. Jadi kan ada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Ibnu anaknya Abbas. berarti. Nah, bapaknya Abbas masih ada ketika Rasulullah sudah Oke. wafat. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian terjadi kemarau, para sahabat akhirnya memintanya kepada Abbas. Jadi memang doa itu tergantung tidak hanya kontennya, tapi siapa subjeknya, siapa yang berdoa itu penting. Oke. Kenapa? Enggak, itu dalam sholat itu aja apa berlaku untuk semua doa, Ustaz? Doa yang dikira diperlukan untuk kepentingan umum seperti doa minta hujan ini kan untuk Oke, kepentingan umum. bukan Jadi, ranah pribadi ya, berarti ya? enggak. Ya bisa aja, tapi kan datangnya harus secara pribadi juga. Ya, makanya kita sering di masyarakat kita ini memiliki tradisi ketika ada kiai, ketika ada ulama, kiai doakan, minta doanya gitu. Itu banyak tuh, Ustaz, kayak gitu, minta doanya. Ya ketika doanya langsung sama Allah dan syar'i nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak Dan masalah. itu sebagai wasilah aja. Itu gitu. sebagai wasilah bahwa yang mendoakan itu orang soleh dan orang yang dekat dengan Allah. Oke, Masya Allah. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau secara hukum berarti ketika ada orang yang melakukan seperti itu ya, Ustaz, mengklaim bahwa bisa mengendalikan awan, nahan hujan segala macam. Secara hukum dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Jadi kita klasifikasikan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ketika sang pelakunya itu